Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ketahanan Nasional Indonesia, di mana pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman kita, Kak Umi Kalsum Manurung. Kepada Kak Umi dipersilahkan. Pengertian dan konsep pertahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional. Sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional yaitu ketahanan nasional sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan, khususnya pembangunan negara, ketahanan nasional sebagai doktrin. Adapun konsepsi ketahanan nasional ada 6, yaitu pertama ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, hambatan, dan gangguan. B. Unsur-unsur ketahanan nasional. Adapun unsur-unsur ketahanan nasional yaitu yang pertama, ketahanan nasional pancagatra. Yang kedua, ketahanan aspek ideologi. Yang ketiga, fungsi ketahanan nasional. Yang C. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pembinaan terhadap aspek sosial penting dilakukan sebab aspek ini bersifat dinamis, lebih mudah berubah, dan termasuk dalam intangible faktor pembinaan terhadap aspek ideologi, yakni ideologi Pancasila adalah berkaitan dengan 5 nilai dasar yang dikandungnya, yang terjabarkan dalam nilai instrumental dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai globalisasi dan ketahanan nasional. Di zaman era globalisasi ini, segala aspek kehidupan yang ada bersaing begitu ketatnya, mulai dari aspek ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Era globalisasi ini ditandai dengan adanya perdagangan bebas antara suatu negara dengan negara lainnya yang bebas memasuki wilayah suatu negara dan memperjualbelikan produk-produknya. Kenyataan ini menimbulkan tantangan bagi setiap negara untuk mampu bersaing dan meningkatkan kualitas produksi dari setiap negara. Dan bangsa Indonesia pun juga tidak terlepas dari tantangan tersebut untuk bersaing dengan negara lain. Namun sayangnya, sebagian dari masyarakat Indonesia tidak mendukung hal itu karena pada dasarnya mereka menganggap bahwa produk-produk dari luar negeri itu lebih bagus kualitasnya dan mempunyai nilai prestis. Nah, dari hal ini juga bisa kita lihat betapa minimnya identitas perekonomian mengenai perdagangan. Padahal produk buatan Indonesia juga bisa bersaing dengan produk luar negeri, walaupun terkadang sangat disayangkan sekali banyak produk yang kita buat mencontoh atau berasal dari negara lain pula. Dan hal ini juga disebabkan karena keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri yang ingin mempunyai barang-barang impor tetapi dengan harga yang sangat murah. Padahal jika kita sering membeli produk luar negeri, maka sama halnya dengan kita memberi makan pada bangsa dari negara lain. Sedangkan dari negara kita sendiri saja masih banyak yang membutuhkan, masih banyak yang harus dibantu daripada mereka yang pada umumnya merupakan negara maju.
Jadi, mulai dari sekarang, mari kita wujudkan ketahanan nasional dengan menjaga keutuhan sosial. Hal ini dapat kita mulai dari hal-hal sederhana, seperti salah satu contohnya, yaitu dengan membeli produk di dalam negeri, mengembangkan karya-karya anak bangsa. Terima kasih, itu saja, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.